Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk membahas pembahasan yang sangat penting yang dia merupakan asas dalam kita berdalil sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kedepannya kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau antum mengenal kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, itu pengarangnya sama. Pengarangnya sama. Seorang mujaddid, seorang imam besar yang telah menghabiskan hidupnya untuk ilmu kurang lebih 40 tahunan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mungkin sedikit gambaran tentang kehidupan beliau. Beliau seorang yang lahir di desa bernama Nawa, Damaskus. Dan beliau sejak kecil memang dikenal oleh para ulama anak yang tidak suka bermain. Jadi di luar kebiasaan seorang ulama yang nanti menjadi seorang ulama besar yang tidak suka bermain dari kecil. Sehingga sebagian waktu beliau itu di masa kecil sudah dipakai untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mempelajari sebahagian dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau termasuk ulama yang fokus kepada madhab Syafi'i. Walaupun beliau tidak pernah taklid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau punya sebuah karangan besar bernama Syarhul Muhadzab atau Al-Minhaj juga beliau punya. Itu kitab yang sangat besar sekali. Di antara syarah Muslim yang paling bagus ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun beliau tidak sempat menyelesaikan tulisan itu dan berhenti di bab riba. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya beliau meninggal dunia. Kata para ulama, kalau seandainya kitab syarah Muslim itu selesai disyarah oleh Imam An-Nawawi, kitab Sahih Muslim disyarah oleh beliau selesai, itu menjadi syarah yang paling terbaik. Karena memang kita sudah melihat bagaimana karangan-karangan beliau yang sangat luar biasa. Dan Imam An-Nawawi belum pernah menikah seumur hidupnya. Ini boleh antum contoh kalau antum bisa lebih hebat daripada beliau. Ada orang nggak mau nikah, nggak juga mau belajar. Secara hukum asal menikah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berpikir ulama ini nggak mencintai sunnah, enggak. Karena sudah sampai di informasi kepada kita, terkadang ulama ini dikatakan terlalu gulu terhadap ilmu, enggak. Ulama menulis karangan-karangan besar.
Termasuk mereka menulis menikah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang keadaan, kondisi yang membuat mereka tidak sempat untuk menikah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah keluar masuk penjara bukan karena berbuat zalim, tapi karena dia dizolimi oleh orang-orang yang ada di masa itu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tersibukkan dengan ilmu. Namun para ulama mengatakan tentang Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun beliau tidak menikah, tetapi beliau telah mendapatkan keutamaan yang mungkin lebih afdal dari orang-orang yang sudah menikah. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Karena orang menikah tujuan utama di antaranya memiliki anak, memiliki keturunan, yang nanti keturunan ini mendoakan dia. Itu tujuannya. Jadi kalau antum punya anak 5 orang, 5 anak ini yang paling tidak mendoakan antum. Karena kalau kita jujur Bapak Ibu, kita ini jarang mendoakan saudara-saudari kita. Kita jarang mendoakan abang kita secara khusus, jarang. Jarang mendoakan adik kita secara khusus, jarang. Tapi yang selalu kita ingat adalah orang tua kita. Maka kalau orang punya 3 anak, 5 anak, atau mungkin 1 anak, itu dia berharap anak ini mendoakan dia. Namun yang mendoakan Imam An-Nawawi bukan lagi dalam hitungan jari. Yang mendoakan Imam An-Nawawi mungkin jutaan kaum muslimin. Kenapa? Setiap orang menyebutkan kalimat Al-Imam An-Nawawi, orang mengatakan rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Imam An-Nawawi, ditulis rahimahullahu ta'ala. Artinya apa yang beliau tidak dapatkan dari keutamaan menikah ternyata lebih utama daripada yang telah beliau lakukan untuk umat manusia ini. Mungkin terakhir sedikit gambaran tentang Imam An-Nawawi. Beliau ini karangannya berkah, jemaah. Berkah dalam artian ziyadatul khair. Tulisan-tulisan beliau ini hampir dipakai oleh seluruh aliran-aliran Islam, kelompok-kelompok dalam Islam. Firqah-firqah dalam Islam ini kan banyak ya, Ahlus Sunnah, ada yang macam-macam. Tapi untuk karangan Imam An-Nawawi mereka pakai. Kata para ulama, ini menunjukkan keberkahan karangan-karangan beliau. Dan salah satu kitab yang sangat terkenal di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Itu antum cari di masjid-masjid kampung ketemu itu Riyadhus Shalihin. Karena kitab yang sangat bagus sekali, merangkum semua bab dalam kehidupan. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Termasuk ada di situ pembahasan masalah Al-Qur'anul Karim. Namun Imam An-Nawawi melihat pentingnya seorang itu untuk mengkhususkan diri beradab kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka ditulislah buku oleh beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang sekarang antum pegang itu terjemahannya. At-Tibyan artinya adalah semacam penjelasan, atau bisa juga semacam obat, penjelasan fi adabi hamalatil Quran. Penjelasan bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau yang antum pakai ini tulisannya kan adab penghafal Al-Qur'an. Jadi jangan sampai salah paham. Oh berarti ini khusus membahas masalah hafalan, enggak. Cuman terjemahnya di Indonesia seperti itu. Ada yang penerbit membuat adab berinteraksi dengan Al-Qur'an lebih luas. Intinya adalah kitab At-Tibyan ini membahas semua seluk-beluk interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa pinjam satu bukunya? Ada? Supaya terjemahan dengan Arabnya sama. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada 10 bab. Silakan buka daftar isi dulu. Di antara tips dalam mencintai buku, membaca daftar isi. Baca daftar isi dulu. Kalaupun antum tidak bisa membaca semuanya, paling tidak antum lihat daftar isi, mana yang antum lihat ini menarik, antum baca. Itu karakter terendah orang dalam membaca buku itu.
Ya, setelah membuka bungkusnya, lihat daftar isinya, oh ini menarik, dibuka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang pertama, kita langsung masuk kepada bab yang pertama, yaitu keutamaan pembaca dan penghafal Al-Qur'anul Karim. Keutamaan pembaca dan penghafal Al-Qur'anul Karim. Dalam kitab aslinya disebutkan ya, Fadilatul Qari'il Qur'an dan Fadilatul Hufadhil Qur'an. Keutamaan pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dua bentuk, pembaca dan penghafal? Kenapa? Karena ada orang yang gak tertarik menghafal Quran, hanya terhenti kemampuannya sampai membaca. Itu pun ada keutamaannya, Pak. Jadi tidak mesti kita itu menghafal 30 juz, itu bukan kewajiban. Justru juga sebagian para sahabat tidak semua mereka menghafal 30 juz. Tetapi keutamaan besar bagi orang yang menghafalnya. Sebagian para ulama menyebutkan di antara hukum membaca Al-Quran itu ada rincian. Pertama, ada ayat Al-Quran yang wajib dihafal. Jadi ada ayat-ayat yang memang wajib untuk dihafal. Misalnya surat Al-Fatihah, itu wajib untuk kita hafalkan. Kenapa? Karena tanpa Al-Fatihah tidak sah sholat kita. Maka menghafal Al-Fatihah menjadi surat yang wajib dihafal. Kemudian sebagian para ulama qiraat mengatakan menghafal ayat Al-Quran yang hukumnya sunnah muakkadah sangat ditekankan. Kenapa? Karena tanpa ini sholat seseorang tidak sempurna, yaitu menghafal surat-surat pendek. Nah, mungkin hanya Al-Fatihah kemudian langsung ruku. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat. Walaupun kalau ditinjau lagi secara fikih sholatnya sah, tapi tidak sempurna ibadah yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menghafal Al-Quran dari segi keutamaan yang besar, itu menghafal keseluruhannya. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau masuk kepada firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Antum coba perhatikan ya setiap huruf-hurufnya, karena Anda akan berusaha menjelaskannya sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajarkan kita dalam mempelajari kitab. Jadi Syekh Utsaimin itu kalau antum lihat bagaimana cara beliau mensyarah ayat-ayat Al-Quran, itu sepenggal-sepenggal. Jadi misalnya di sini, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Beliau jelaskan kalimat itu, apa faedahnya pada lafaz itu. Kemudian wa aqamus shalah, mendirikan salat, beliau jelaskan lagi kalimat itu. Makanya Syekh Utsaimin itu termasuk pensyarah hadis kitab-kitab ulama yang sangat rinci. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ada sebagian ulama itu dia baca satu ayat, kemudian dia keluarkan faedahnya sekian, secara global saja. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika saya mendengarkan syarah beliau yang berkaitan dengan kitab ini, beliau seperti itu dalam mensyarahnya, sangat detail sekali. Baik, perhatikan pada kalimat yang pertama, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya membaca kitab Allah adalah da'bus shalihin, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kita. Nggak ada dikenal ikhwan, orang beriman itu jauh dari baca Quran, nggak ada. Makanya kitab At-Tibyan ini mungkin kurang populer di kalangan antum, kurang populer, iya atau tidak? Iya. Ada yang baru tahu nggak tentang kitab ini? Iya.
Mungkin memang kita lebih prioritas kepada dakwah tauhid, iya. Tapi jangan kita tinggalkan kitab-kitab yang memang menjadi kitab-kitab fadail, keutamaan. Kenapa? Karena kitab At-Tibyan ini rata-rata malah saya melihat yang membahasnya itu orang-orang yang dalam tanda kutip tidak menegakkan dakwah sunnah. Padahal ini Imam An-Nawawi rahimahullah. Makanya dulu kalau tahun 90-an, 2000-an masih susah kita mencari orang yang kenal kepada sunnah, ngajinya bagus, susah. Susah. Cari ustadz nih yang dia mendakwakan sunnah tapi dia bisa mengajarkan Quran dengan baik, masih susah kita mencari. Makanya dulu orang-orang yang tidak mencintai dakwah sunnah ini, yang banyak berbuat kesyirikan, baca Al-Quran di kuburan, selalu mereka mengatakan apa? Kalian teriak-teriak Quran sunnah, Quran sunnah, tapi bacaan kalian tidak sesuai dengan sunnah. Itu dulu tuh, Pak. Dan kalau sekarang alhamdulillah, ya alhamdulillah sekarang ini malah boleh diadu lah. Ustadz sunnah ini yang kenal dengan sunnah, bacaan Qurannya bagus, pemahamannya bagus, boleh diadu hafalannya dengan orang-orang yang kuburiyun. Sebagian orang-orang yang ikut musabaqah membanggakan dengan musabaqahnya, padahal nggak ngerti dengan sunnah Rasul, boleh diadu sekarang kualitasnya. Karena alhamdulillah di masa sekarang tahsin sudah tersebar. Kalau dulu jarang, Pak. Jarang. Tahsin baru berkembang 10 tahun terakhir ini, atau tidak? 10 tahun terakhir. Maka kebiasaan membaca Al-Quran itu kebiasaannya para nabi dan para rasul. Bahkan disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud diberikan kitab apa Nabi Daud? Zabur. Sampai dikatakan Abu Musa al-Asy'ari itu bacaannya seperti serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan dalam buku-buku tarikh, Nabi Daud itu kalau sudah membaca lembaran-lembaran Zabur, itu burung-burung terdiam semuanya. Makhluk-makhluk Allah itu terdiam. Saking indahnya bacaan kitab-kitab Zabur tersebut. Ini ada dalam kitab-kitab tarikh, ya. Apalagi Al-Quranul Karim. Di masa para sahabat, di masa Nabi SAW, ada salah seorang sahabat baca Al-Quran, kudanya tiba-tiba bergejolak. Kudanya seperti melawan. Dan subhanallah, esok hari dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kemarin kuda saya seperti ini ketika saya membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, malaikat Allah turun kepadamu ketika engkau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hadis yang sahih. Jadi jangan remehkan ibadah membaca Al-Quran. Karena sekarang ada orang yang membentur-benturkan. Percuma ngaji banyak-banyak kalau nggak ngerti dengan artinya. Ada juga itu, Pak. Akhirnya karena dia pahamnya seperti itu, akhirnya nggak ngaji, nggak juga berusaha memahami arti. Sebagian orang bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau menghafalkannya? Kalau kita jawab lebih afdal menghafal Al-Quran, terkadang orang jadi berat. Kalau kita jawab lebih afdal membaca Al-Quran, akhirnya orang meninggalkan menghafal Al-Quran. Intinya adalah membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dua-duanya memiliki keutamaan. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, wahai Syekh, di bulan Ramadan lebih bagus kami menghatamkan Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran? Apa kata Syekh? Bukankah kalau kalian menghafalkan Al-Quran, kalian juga sedang membaca Al-Quran? Dan aku lebih cinta untuk menghafalkannya, kata ulama besarnya. Karena orang kalau menghafal, dia bisa baca dimanapun ya. Antum kalau hanya membaca Al-Quran, membaca kemudian selesai. Antum 1 jam ngaji, 1 jam itulah pahala antum. Tapi kalau antum berusaha menghafal, walaupun cuma 2 ayat, habis subuh antum hafalkannya. Amma yatasaalun, ulang terus. Naik di atas mobil, pergi ke kantor, amma ngaji terus nggak jadinya? Ngaji terus.
Dan tetap pahalanya sama. 1 huruf 10 kebaikan. Sampai kata Imam An-Nawawi nanti dalam pertengahan kitab ini, afdalul zikr tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semua kalimat-kalimat zikir ada dalam Al-Quran. La ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Semuanya ada. Dan dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat Isya, disebutkan dalam sejarah-sejarah para sahabat, kota Madinah itu setiap rumah seperti terdengar suara lebah. Sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan tilawah Al-Quran. Bukan sibuk dengan media sosial, merojaah Facebook, merojaah Instagram, enggak. Dan masa sekarang, waktu kita habis untuk ini. Saya punya seorang guru, sebelum kita lanjutkan, dia bilang, Yofin, semenjak saya punya WhatsApp, saya hitung-hitung, waktu saya habis 2 jam setiap hari gara-gara WhatsApp. Yang 2 jam ini kalau dipakai untuk murajaah bisa dapat 3 juz. Semenjak itu gak pernah pakai WhatsApp ya, beliau itu. Kecuali nomornya khusus untuk orang-orang yang sangat penting aja. Nah, ini artinya apa? Orang kalau sudah cinta dengan Al-Quran akan memuliakan waktu juga. Baik, kita lihat pada kalimat berikutnya, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan yang namanya sedekah sirran wa alaniyah, baik terang-terangan, baik diam-diam atau terang-terangan. Apa kata para ulama? Perhatikan urutan ayat ini. Pertama apa? Membaca Al-Quran. Kemudian baru sholat. Ini menariknya. Kenapa Allah mendahulukan Al-Quran, bacaan Al-Quran daripada sholat? Karena Al-Quran, karena sholat tidak akan pernah tegak kecuali dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau antum sedang belajar membaca Al-Quran, belajar mendekatkan diri dengan Al-Quran, niatnya apa? Ya Allah, saya ingin punya bacaan yang bagus supaya sholat saya semakin indah. Itu niatnya. Jadi orang niat ikut tahsin itu bukan sekedar fasih-fasihan, enggak. Niat kita menghafal Quran, mempelajari huruf-huruf Al-Quran, bukan terhenti di masalah fasih-fasih, Pak, enggak. Tapi bagaimana sholat kita semakin besar pahalanya di sisi Allah. Makanya orang yang Allah suruh menjadi imam siapa? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam, aqra'. Apa itu aqra'? Orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Baru yang kedua, yang paling mengerti dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ikhwan, kita dekat dengan Al-Quran, kita terbiasa membaca Al-Quran itu niatnya supaya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena nanti ada orang ikut tahsin kena subuhat. Subuhatnya apa? Setiap dia jadi makmum, fokusnya kepada bacaan imamnya. Wah, ini dotnya kurang tebal imamnya. Rohnya kurang fasih ini. Mestinya kita fokus kepada makna ayat, bukan kepada bacaan imam. Imam itu mau salah, dia itu dosa dia kepada Allah. Kalau dia sudah menjadi imam, tanggung jawab dia. Tugas makmum sebagai apa? Untuk mendengarkan bacaannya, menghayati bacaan imam. Nah, perhatikan ikhwan sekalian, ya. Maka yang paling yang disuruh Nabi menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Dan di masa para sahabat, ya, terlihat, ya, Nabi mengangkat Umar bin Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imam tarawih. Ketika di masa Umar bin Khattab, orang-orang salat tarawih itu berpisah-pisah. Di Masjid Nabawi 5 orang satu imam, 10 orang satu imam. Kata Umar bin Khattab, saya satukan menjadi satu jamaah bersama satu imam, dan aku tunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat. Lihat Pak, di sini kata para ulama qiraat, Umar bin Khattab tidak mengangkat dirinya. Padahal dia manusia termulia setelah Abu Bakar.
Tapi dalam beberapa permasalahan syariat, memang ada orang yang lebih unggul daripada seorang. Umar secara umum memang lebih utama daripada sahabat yang lain. Tapi dia ingat sabda Rasul, yang paling berhak menjadi imam, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk orang yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil bacaannya. Ubay. Maka jangan pernah kita meremehkan imam-imam rawatib masjid-masjid, jemaah. Itu selalu saya tekankan dari dulu kepada panitia masjid, kepada DKM masjid. Jangan pernah menganggap imam masjid itu petugas masjid. Jangan pernah. Ini profesi, ini amanah yang berat. Maka pilihlah orang-orang yang benar mengangkat menjadi seorang imam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, dan mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah, diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Inilah yang membuat sebagian para masyayikh ahlul Quran, mereka tidak mau berdagang. Berdagangnya dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Dia baca Quran setiap hari, itu perdagangan dia di akhirat. Orang kalau baca Quran tidak ada ruginya, coba. Allah sebutkan di sini, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu orang-orang yang mengharapkan keuntungan yang tidak ada kerugian selama-lamanya. Antum bayangkan, satu huruf 10 kebaikan. Ini ibadah apa lagi yang lebih hebat daripada ini? Namun tetap bukan sekedar membaca, nanti ada bahasannya, ya. Tapi sekarang anak ingin fokus kepada motivasi membacanya dulu. Karena bagaimana semangat mengamalkan, membaca pun tidak mau gitu. Maka semangat untuk membaca harus ada. Semangat membaca Quran itu harus ada dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-30 Allah berfirman, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi dan Maha Mensyukuri. Setelah Allah menyebutkan ibadah membaca Al-Quran, Allah katakan agar aku tambahkan kepada mereka anugerah karunia. Maka benar Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan kehidupan ulama yang bersama Al-Quran, hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Apa arti berkah? Mereka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada juga ancaman-ancaman kepada para pembaca Al-Quran. Bukan tidak ada. Nanti ada ancaman-ancaman, peringatan-peringatan kepada orang-orang yang bersama Al-Quran. Karena ada hadis yang menyebutkan aktsarul munafiqi ummati qurra'uha. Orang yang paling banyak kemunafikan di hatinya para pembaca Al-Quran. Itu ada bab khusus nanti insyaallah ta'ala. Jadi satu sisi Al-Quran kalau dibaca membersihkan hati, tapi ternyata di sisi yang lain Nabi mengatakan kebanyakan pembacanya adalah orang-orang munafik. Dan ini benar terjadi di masa sekarang, kita lihat. Baca Quran rajin, pacaran juga teman. Baca Qurannya bagus, ikhtilatnya jalan terus. Baca Qurannya bagus, tapi menyembah kubur jalan terus. Ini ada di masa kita sekarang. Makanya membaca Quran itu harus niatnya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masuk kita kepada hadis yang pertama ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ruya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ini jenjang dalam mempelajari Al-Qur'an. Pertama adalah sebaik-baiknya manusia. Udah nggak ada lagi seorang sebaik ini, udah nggak ada lagi. Kalau Nabi sudah mengatakan sebaik-baiknya orang,
Berarti nggak ada lagi orang yang lebih baik daripada ini. Siapa mereka? Man ta'allama al-Quran. Orang-orang yang belajar Al-Quran. Belajar. Kata para ulama, qiraat belajar itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar namanya. Tadi nggak tahu mana alif, mana ba, mana mim, nggak tahu. Dia belajar, dia bisa bedakan huruf-huruf Al-Quran. Dia bisa panjangkan yang panjang, dia pendekkan yang pendek. Yang tebal, yang tipis diperhatikan. Namanya belajar. Belajar Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kita harus sampai pada bacaan yang paling ideal. Tidak. Jadi Al-Quran ini kalau kita belajar, ini saya masuk kepada teknis sedikit. Orang kapan dikatakan sukses belajar Al-Quran? Ini dari sisi bacaannya, 4 poin besar aja. 4 poin. Kalau antum ngaji, 4 penilaiannya. Kalau 4-4-nya antum lulus, antum sampai pada titik sudah masuk ke tajwid umum. Artinya antum nggak berdosa ketika membaca Al-Quran. Antum tidak salah ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, panjang pendek. Ini Pak, panjang pendek. Karena ada orang nggak tahu panjang kelebihan, pendeknya terlalu pendek juga. Dalam Al-Quran, panjang itu paling maksimal hanya 6. Dan itu hanya berlaku dalam masalah tilawah. Kalau azan mau 15 harokat ada masalah. Karena Rasul Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran. Berarti yang wajib ditajwidkan hanya Al-Quran. Urusan azan, makanya ada orang azannya panjang kan? Panjang, akhir-akhirnya panjang semua, lebih dari 6 harokat, nggak ada masalah. Karena itu bukan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran, perhatikan pertama panjang pendek. Paling panjang hanya 6 harokat. Jangan nanti karena niru Syekh Sudes supaya mirip-mirip lebih dari 6 harokat. Karena banyak orang mengikuti iramanya Syekh Sudes, tapi nggak mengambil tajwidnya Syekh Sudes. Oh, kalau iramanya mirip Pak. Apalagi di YouTube loh. Masya Allah, rianya banyak. Masjid ini sepi, tiba-tiba ramai karena imamnya begini. Jutaan ya, lihat loh. Masjid ini sepi, tiba-tiba ada anak muda azan, langsung ramai. Masya Allah. Hati-hati dengan suara, hati-hati dengan keindahan bacaan kita. Nah ini panjang pendek diperhatikan. Antum harus bisa bedakan mana 2, mana 4, mana 6. Itu aja. Yang 2 harokat ada mat setelahnya. Intinya kalau yang 6 harokat setelah alif ada hamzah pasti panjang. Itu pasti dibaca 5 atau 4. Contoh ya, innal ladzina kafaru sawa. Wah, panjang enggak? Sawaun, hamzah setelahnya. Panjang kan? Panjang. Terus juga misalnya ya a. Alif kan? Pasti panjang ya. Ini kaidah praktek namanya. Ulai. Hamzah lagi kan? Dibaca panjang. Mad wajib, mad jaiz itu nanti itu. Yang penting praktek benar dulu. Yang penting praktek benar. Karena Allah menilai kita dari praktek bukan teori, Pak. Cuma yang kita lihat di masa sekarang, teori terkadang lebih dominan daripada praktek. Lebih dominan. Saya pernah berjumpa dengan ikhwan ya. Dia datang sama saya minta tolongkan cek sanadnya. Saya bilang, "Antum punya sanad apa aja?" Saya bilang. Dia punya sanad Tuhfatul Atfal, Jazariyah, bahkan Syatibi dia punya. Ini matan-matan tajwid, Pak. Yaqulu raji macam-macam itu. Matan-matan tajwid dia punya bersanad semua. Jadi secara teori dia hafal semua hukum-hukum tajwid. Lancar, ikhfa begini, idhar seperti ini, hurufnya begini. Tapi ketika membaca, nggak keluar teori itu. Paham nggak? Dia tahu ini dibaca 2 harokat, ini dibaca tebal, tapi ketika membaca Al-Quran nggak keluar teorinya. Maka ini kata para ulama, orang yang tidak mendapatkan pahala dalam praktek. Karena Quran itu praktek, tajwid. Tajwid itu adalah praktek.
Maka ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perhatikan yang namanya dengung tidak dengung. Ini kondisi yang kedua dalam belajar. Bagaimana bunyi dengungnya itu nanti. Yang penting dia berdengung dulu. Karena kan ada rinciannya. Ada ketika nun bertemu dengan qaf harus lebih tebal dengungnya. Karena dia huruf-huruf yang isti'la. Kemudian yang ketiga, perhatikan tebal tipisnya huruf. Ini anak tes nih ya. Udah bertahun-tahun ngaji kan nih, tes. Karena saya udah tes, Pak, ujikan beberapa orang. Terkadang guru Quran pun ragu. Anak punya sekolah bimbing di sini Ar-Rahmah. Itu saya sedang interview guru-guru Al-Quran. Masih banyak yang ragu. Ini tebal atau tipis dibaca. Contoh, laisal birra. Birra itu tebal atau tipis? Birra, ra-nya tebal. Birnya tipis. Ini dia. Kenapa tipis? Kasroh. Apanya yang kasroh? Jadi bagaimana cara membacanya? Laisal birra. Berarti ra tebal ya. Berarti laisal birra gitu. Karena bir kan tipis. Laisal birra gitu. Hah? Atau dibaca tebal? Dibaca tipis. Kenapa? Sebelum ra itu kasroh. Sebelum ada jawab ya. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Tebal atau tipis hirnya itu? Tipis. Tipis, ra-nya tebal. Tebal karena dia huruf fathah. Jawabannya salah. Karena yang namanya ra yang dibaca tipis itu kalau ra-nya tidak bertasydid. Dan contoh nih, misalnya kalau yang tipis tuh bimusayyitir, tipis tuh. Karena ra-nya sukun. Tapi kalau ra-nya bertasydid itu ada dua ra di situ, kan begitu sebenarnya. Karena tasydid itu menunjuk ada dua ra, cuma dibikin satu supaya mempermudah. Itu secara teori begitu. Secara praktek, kalau dibaca tipis kemudian pindah ke tebal itu susah. Laisal birra, susah. Birra. Dan biasanya kalau prakteknya susah itu salah. Maka yang benar sejak awal langsung tebal. Laisal birra bismillahirrahmanirrahim, langsung tebal. Kan maksudnya yang salah kan? Nah, itu baru tebal tipis loh. Karena dia pakai tasydid di atasnya. Nah, perhatikan teman-teman sekalian ya. Sebenarnya membaca Al-Quran itu mudah kalau kita mau mempelajari secara praktek. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ujian yang kedua dulu. Huruf dot itu qalqalah atau tidak? Tidak. Hah? Tidak, benar. Karena masih banyak kita mendengar orang membaca dot diqalqalahkan. Ya, membaca dot diqalqalahkan. Kemudian contoh lagi dalam masalah bacaan ya, huruf ta. Ta ini memiliki sifat hamas, tapi banyak orang yang berlebihan. Ya, membaca tadi misalnya ca, kita nyanyi ca gitu. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ca. Ada pula bassnya ca gitu. Ini nggak benar, Pak. Ketika antum membaca ta, itu sudah keluar hamasnya. Dan kata para ulama qiraat tidak mesti didengar oleh orang, cukup kita yang mendengar. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim cukup. Kecuali kalau dia di akhir bayyinat, itu iya ada. Itu beberapa contoh saja sebagai pengenalan di awal. Berarti ikhwatal iman itu dia tebal tipis diperhatikan. Kemudian yang keempat, pondasi dasar dalam belajar, mulut harus jelas menunjukkan harokat. Jadi mana yang a, i, u itu harus jelas. Karena a rata-rata menjadi a harus jelas. Alhamdu, jangan alhamdu. Kedua, kasrah harus tegas. I benar-benar i. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Qim.
Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, din kayak ya. Kemudian dhammah benar-benar u. Benar-benar dibaca u. Kalau tidak berubah suaranya. Contoh, antum kalau baca misalnya surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, nun, beda nggak suaranya? Beda. Jadi ngaji itu digerakkan mulutnya. A, I, U, itu aja. Nah, ini dia 4 fondasi dasar. Kalau antum sudah kuasai, insya Allah sudah masuk kepada tajwid secara umum. Nanti sisanya baru berjenjang-jenjang orang dalam membaca kualitas bacaannya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian dia mengajarkannya kepada manusia. Ini kewajiban ilmu, zakat ilmu. Orang yang sudah sampai pada tahapan bagus bacaannya, jangan berhenti. Ajarkan kepada orang lain. Cuma di sini penting Bapak Ibu, carilah guru untuk antum atau anak antum yang sesuai dengan target. Ustadz, anak saya, misalnya kita, Ustadz, saya belum lancar baca Quran Ustadz. Tolong carikan guru. Mau guru yang kayak mana Pak? Ini pengalaman saya Pak ya. Saya pengen guru yang hafal 30 juz Ustadz. Kemudian yang punya sanad kalau bisa. Padahal targetnya untuk apa? Untuk lancar baca Quran. Maka sesuaikan target dengan guru yang kita cari. Misal sebagian sekolah nih, dia butuh anak-anak hafal 5 juz. Jangan cari guru yang hafal 30 juz, susah. Cari guru yang hafal 7 juz, udah cukup. Yang penting tercover kualitas atau target anak-anak kita. Dan hendaknya guru-guru Al-Quran dia menjadi orang-orang yang amanah dalam mengajar. Kita azan dulu, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita sholat Isya, kemudian yang berkaitan dengan keutamaan kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengajarkannya kepada manusia. Ini kewajiban seorang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an. Nanti ada bab khusus yang membahas masalah ini insyaallah taala. Kemudian hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalil yang berikutnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fi ma'a safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Hadis Imam Bukhari. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat Allah yang mulia. Jadi bahasanya al-mahiru bil Qur'an, mahir. Memang dia pandai baca Al-Qur'an. Jadi bacaannya bagus, pengamalannya bagus. Dia besok bersama malaikat Allah yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata dan susah payah, dia mendapatkan 2 pahala. Lihat bagaimana rahimnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Yang ngajinya bagus bersama malaikat yang mulia di sisi Allah. Yang ngajinya AIO terbata-bata, maksudnya dapatnya 2 pahala. Kenapa Nabi sebutkan? Karena Nabi mengetahui bahwasanya akan datang sebuah masa ada orang-orang yang ngajinya terbata-bata. Ya tak itu terbata-bata. Dan orang yang ngajinya terbata-bata tetap mendapatkan pahala dari Allah karena dia masih punya semangat untuk memperbagus bacaan. 2 pahala. 2 pahala dalam artian 1 pahala dia membaca Al-Quran dan 1 dia semangatnya dalam mempelajari kitab Allah. Jadi jadi maksudnya nggak ada alasan untuk nggak ngaji gitu. Ustadz saya nggak bisa baca Quran, Ustadz saya mengaji terbata-bata. Ini keutamaan. Tetap dapat pahala di sisi Allah. Dan walaupun memang biasanya terbata-bata itu muncul kenapa? Karena jarang membuka Al-Quran, jarang baca. Ini kita nggak bicara masalah hafalan dulu, nanti ada bab khusus tentang masalah bacaan saja dulu. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak pernah atau jarang baca Quran, 1 halaman itu bisa setengah mati, Pak. Kenapa? Karena energinya terlalu banyak keluar. Orang yang akan lancar ngajinya ketika matanya itu lebih dahulu daripada mulut. Jadi kalau misalnya Bapak antum ngaji ini, kita mengucapkan innalladzi itu mata kita udah di sebelah hurufnya. Kalau mata kita sama, pasti terbata-bata. Qul, mata kita sudah di a'udzu. Nah, ini akan bisa kalau kita terbiasa. Dan saya pernah bertanya kepada guru-guru Al-Quran, para masyayikh, minimal ngaji 5 halaman. Insya Allah itu akan membuat antum lancar baca Al-Quran. 5 halaman sehari. Bagi orang yang tidak terbiasa, 1 halaman itu berat, Pak. Innal ladzina kafaru, berat. Berat. Karena energi sudah terkuras. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ringan.
Innal ladzina kafaru sawa. Ringan, walaupun dia nggak hafal. Ringan. Apalagi dia hafal, makin ringan lagi. Itu hebatnya Al-Quran. Semakin sering kita bersama Al-Quran, apalagi sampai pada titik kita menghafalkannya, semakin mudah ibadah itu. Jadi jangan antum kira kalau ada imam sholat 1 juz semalam itu berat bagi dia. Enggak. Itu ringan bagi imam itu. Ya, ringan bagi imam itu. Antum ke Masjidil Haram tuh lihat imam-imam Syekh Sudais, Syekh Hudayfi, mereka baca terkadang panjang, itu ringan bagi mereka. Dengan syarat mereka sudah lancar hafalannya, mudah bagi mereka. Makanya itu senikmat-nikmatnya anugerah. Nah, kalau seandainya kita tidak menjadi penghafal Al-Quran, paling tidak anak kita. Anak kita tidak juga, paling tidak cucu kita. Ada keturunan kita yang menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bicara keutamaan, nanti lebih banyak keutamaan orang yang bersama Al-Quran. Ini masih masalah bacaannya. Kemudian hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Ini hadis yang panjang, kita ambil satu poin dulu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, aromanya sedap dan rasanya lezat. Apa kira-kira itu? Aromanya sedap, rasanya lezat. Durian aromanya lezat nggak durian itu? Kalau dia lezat nggak bikin mabuk di mobil. Letakkan durian di mobil, lezat nggak? Mabuk berarti nggak lezat. Intinya ada buah utrujah, ya. Kemudian yang kedua, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Jadi tidak ada baunya, tapi rasanya masih manis lah. Jadi yang pertama, mukmin baca Quran, beriman seperti utrujah. Baunya sedap, rasanya juga manis. Kemudian yang kedua, seorang mukmin dia, tapi dia nggak baca Al-Quran. Dia nggak ada bau, seperti buah yang tidak ada baunya, tapi dia masih manis, masih mending lah gitu lah. Yang ketiga, perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Lihat bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, masuk poin orang munafik. Poin orang munafik. Aromanya sedap, tetapi rasanya pahit. Nah, buah apa itu? Raihanah. Aromanya sedap, rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Jadi di sini Nabi gambarkan hanya dua golongan: mukmin yang membaca, mukmin yang tidak membaca. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian, pasangannya mukmin munafik. Artinya kalau kita semangat membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita seorang mukmin, bukan seorang yang munafik. Karena ada orang munafik yang rajin baca Al-Quran. Nanti disebutkan di sini ciri-ciri orang-orang munafik dalam membaca Al-Quran. Termasuk dia mengharapkan imbalan. Nanti banyak bab-bab masalah rinciannya insyaallah ta'ala. Baik, kemudian hadis yang terakhir insyaallah ta'ala dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum lainnya dengan Al-Quran. Riwayat Imam Muslim. Ini hadis pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga. Ketika beliau meninggalkan kota Makkah bertemu dengan Nafi, kemudian Nafi mengangkat seorang mantan budak menjadi gubernur pada waktu itu. Dan Umar mengatakan, ini kan mantan budak. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya. Ini mantan budak diangkat sebagai gubernur pengganti karena dia orang yang mengerti dengan kitab Allah. Orang yang bagus bacaannya dan mengerti dengan ilmu warisan, ilmu faraid. Baik, teman-teman sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ana tutup dengan nasihat Al-Imam
atau sahabat yang mulia Abu Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Talib mengatakan, dan ini kalimat yang juga disampaikan oleh para ulama salaf ya. Di antara adab seorang terhadap kitabullah selalu mengagungkan kitabullah. Agungkan Al-Qur'an itu jemaah. Bagaimana caranya? Kalau ada orang membaca, kita dengar. Kemudian meletakkan mushaf itu pada tempat-tempat yang mulia. Nanti ada bahasa rinci, tapi saya ingatkan, jangan letakkan mushaf itu sembarangan. Kadang-kadang ada orang ini Al-Quran, Pak, HP di atas. Hebat pula HP daripada Al-Quran ini. Dulu pernah di sebuah majelis ya, waktu saya masih setoran hafalan kepada guru-guru. Jadi ada teman kami, dia sedang setor hafalan, ini Qurannya. Diletakkan sama dia HP-nya di atas Qurannya. Selesai ngaji, apa kata Syekh ini? Itu terbalik kata Syekh. Harusnya gini. Nah, ijak HP itu gitu, Pak. Itu harusnya. Harusnya HP itu yang di bawah, nggak ada nilainya gitu. Al-Quran yang di atas. Termasuk bagaimana cara kita membawa Al-Quran pun harus dengan penuh kemuliaan. Ada orang bawa Al-Quran kayak membawa buku tulis, ini aja. Harus dengan penuh kemuliaan. Karena kita disuruh mengagungkan Al-Quran. Walaupun tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan apa? Al-Quran jatuh, dicium. Ini berlebihan namanya. Makanya Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, kalau kami masuk masjid, kami bawa Al-Quran, Quran saku. Kami nggak punya tempat untuk meletakkan di atas meja. Kata Syekh, letakkan di tempat sujud. Boleh. Itu tidak menghinakan Al-Quran. Karena memang nggak ada tempat lain. Mungkin kantong nggak ada, letakkan di tempat sujud. Tapi bukan dibanting, kita letakkan baik-baik. Ini namanya memuliakan Al-Quranul Karim. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita sampaikan dulu pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan masuk kepada poin-poin lainnya yang berkaitan dengan interaksi dengan Al-Quranul Karim, termasuk adab-adab dalam mempelajari Al-Quran bersama guru ya. Bagaimana kita menjaga perasaan guru ya. Di antara para salaf dulu ketika mereka berangkat belajar Quran, mereka mengatakan apa? Allahumma astur aurati muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku agar aku mendapatkan keberkahan ilmu dari dia. Jadi kalau bisa, jangan kita tahu aib guru kita. Dan jangan mau tahu aib guru kita. Orang sekarang kan kebalik, makin tahu aib gurunya makin senang. Makin tahu aib guru makin senang dia. Ulama salaf dulu ketika mau berangkat menuntut ilmu doa, Allahumma astur aurati muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku. Kenapa? Kalau kita sudah tahu dengan aib guru kita, terkadang susah kita untuk menuntut ilmu dengan dia. Jadi selama itu adalah dosa-dosa pribadi, kita minta ditutup di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dalam adab kepada guru Al-Qur'an ya, yaitu tidak menyalahkan teman yang membaca ketika dalam satu majlis dan guru tidak menyalahkan. Ini sebagai tambahan. Contoh gini nih, antum di satu tahsin. Ini pengalaman aja nih. Ada 10 orang. Disuruh baca sefulan sama gurunya. Baca. Terus dia baca, salah gitu. Tapi guru nggak mengingatkan. Nah, kita di sebelah dia malah kita yang kamu salah tuh, tebalin. Malah kita yang sibuk menyalahkan peserta yang lain. Ini kata para ulama termasuk bukan adab. Kalau guru tidak menyalahkan muridnya, mungkin karena guru punya pertimbangan lain, maka tidak perlu murid yang lain menyalahkan rekannya. Jadi masing-masing nanti kita untuk memperbaiki bacaan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan teman-teman sekalian. Yang langsung ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang membaca Al-Quran dalam hati? Dalam hati? Ya. Mantap juga ya. Dalam hati. Yang membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Imam Al-Qayyim mengatakan yang namanya zikir itu harus terucap. Ada zikir yang memang dengan lisan. Jadi zikir dengan lisan, terucap dengan lisan. Ada zikir secara batin, secara hati, ingat kepada Allah. Tapi kalau dia ada lafaznya, harus kita ucapkan. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan hati, ini bukan di antara tuntunan Nabi.
Nabi menyuruh kita membaca Quran itu dengan bacaan, memang dilafazkan. Ya, memang dilafazkan bacaan Al-Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, membaca. Yang namanya membaca itu gimana, Pak? Mulut bergerak nggak? Bergerak. Itu namanya membaca. Apalagi Al-Quran, ya. Al-Quran itu kalau tidak dengan suara, bagaimana kita mengeluarkan tajwid-tajwidnya? Gak bisa. Tapi kalau dalam hati saya ini nggak benar, ya. Tapi kalau suaranya kecil, itu tidak masalah. Misalnya antum sedang di sholat sunnah di masjid, ada orang sholat, antum di sebelah, antum tidak boleh merojak keras-keras. Tapi paling tidak antum sendiri bisa dengar bacaan antum, itu sudah cukup. Ya, membaca Al-Quran dengan hati ini tidak ada. Dia harus dilafazkan. Ya. Berbeda halnya kalau mengingat Allah, tentu dalam hati kita ingat Allah, kita ingat bersyukur, itu dalam hati. Tapi kalau sudah masuk kepada kalimat-kalimat zikir, tilawatul Quran, harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan takbir, Ustaz. Kan banyak masjid-masjid yang memanjangkan takbir, itu masuk dalam kategori ayat Quran atau gimana, Ustaz? Takbir Allahu Akbar. Oh, iya. Sunnahnya seperti apa, Ustaz? Baik. Biasa dipanjangkan dari sujud ke berdiri. Jadi kalau kita lihat, ya, kadang-kadang ini kebiasaan. Ada orang yang terbiasa aja, jadi dia karena dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar panjang. Sebenarnya tidak perlu dibaca panjang, biasa aja. Allahu Akbar. Baik itu dalam kondisi berdiri, sujud, bangkit dari sujud pun sama. Ya. Tidak ada secara dalil, secara khusus mengatakan kalau dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar. Tidak ada. Lafaz Allahu Akbar itu 2 harokat sudah cukup. Allahu Akbar itu sudah cukup. Walaupun itu dari sujud ke berdiri. Cuman mulai ada sebagian orang berlogika. Kalau dibaca pendek Allahu Akbar, nanti disangka oleh jemaah imamnya duduk, padahal imamnya berdiri. Nah, ini kan udah logika mainnya, Pak. Nggak bisa. Selama tidak ada dalil yang mengatakan harus dibaca panjang dari sujud ke berdiri, maka dibaca secara umum aja. Allahu Akbar sudah cukup. Ya, sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Sekarang karena ada pandemi, kita banyak belajar tajwid lewat online itu bagaimana itu? Ya, baik, barakallahu fiik. Tajwid dengan online ya. Ikhwatal iman, ya. Dasar dalam belajar ilmu qiraat al-musyafahah. Al-musyafahah. Face to face. Itu hukum awal, hukum dasar itu. Harus jumpa dengan guru, melihat mulutnya guru, ada yang memperbaiki, itu hukum asalnya. Nah, adapun di masa sekarang orang belajar dengan online, bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya tapi sedikit. Kenapa? Karena tidak akan maksimal. Dulu Nabi SAW meriwayatkan ya dalam sebuah hadis yang sahih, dalam bulan Ramadan, malaikat Jibril itu datang. Memang menemui Nabi. Ya tadarasul Quran, mereka belajar Al-Quran. Enggak disebutkan Nabi belajar dari jauh dengan kekuatan apa gitu, enggak ada. Jumpa dengan malaikat Jibril, Pak, langsung. Ya. Dan sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi mentasmihkannya 2 kali. Nah, jadi face to face itu hukum awal itu. Jadi selama antum masih bisa mengupayakan berjumpa dengan guru langsung, itu paling utama. Nah, kemudian yang kedua, adapun dengan online, ini dilihat. Kalau programnya itu tahsin berat. Makanya saya pun banyak yang tahsin online, saya tidak pernah buka tahsin online. Kecuali benar-benar udah nggak bisa, nggak ada, mungkin iya. Tapi untuk tahsin online ini kurang ada faedahnya. Kecuali apalagi kalau jaringan antum bermasalah. Guru bilang panjangkan antum udah kan, tapi di jaringan guru masih diam antum. Jadi nggak cocok, nggak sinkron. Nah itu kalau untuk tahsin manfaatnya kurang. Tapi kalau untuk sekedar setor hafalan, antum sudah punya bacaan yang lumayan, hanya sekedar motivasi, setor ke guru, kemudian guru menyimak, nggak ada yang salah, itu manfaat. Itu cukup bermanfaat. Jadi mungkin selama pandemi mungkin kan kita berhenti menghafal, berhenti tahfiz, dengan adanya online untuk setoran hafalan, setoran saja ya.
setoran benar nggak yang dihafalkan itu cukup bermanfaat. Tapi tetaplah, alhamdulillah sekarang mungkin sudah lebih ringan ya corona. Kalau bisa berjumpa dengan guru itu lebih bagus. Dan beda keberkahannya ikhwan. Beda semangat ngaji langsung itu daripada dengan online. Walaupun ada sekarang program-program di Masjid Nabawi itu ada, program online ada di Masjid Nabawi itu ada program online sekarang. Tapi tetap yang namanya Al-Quran tentu lebih utama kita berjumpa dengan guru. Lebih jelas. Kadang-kadang udah jumpa dengan guru aja, tidak jelas juga tuh Pak. Kita sebagai murid merasa tidak, contoh ya. Kadang-kadang murid-murid yang merasa bacaannya bagus, gurunya bilang tebalkan shotnya. Coba contohkan Ustaz, dicontohkan sama Ustaznya, shot gitu. Terus dia baca shot, kata Ustaznya kurang tebal. Dalam hati dia apa? Kayaknya sama aja bacaan saya dengan guru. Dia pula merasa lebih sama. Makanya yang sudah offline saja kadang-kadang kita kurang maksimal, apalagi online. Dan ingat ikhwan, guru itu telinganya beda sama murid. Jadi kalau antum baca Quran, kemudian guru mengoreksi, itu biasanya yang mendengar lebih fokus. Karena kalau antum baca, fokus antum terpecah jadi dua. Antum fokus membaca dan fokus mendengar. Tapi kalau guru hanya fokus mendengar aja, makanya guru terkadang lebih fokus untuk melihat bacaan kita lebih paham guru itu. Tapi yang bin ajaibnya, kalau guru ini sendiri yang setor 5 orang, nah itu ajaib tuh. Itu namanya guru yang asal-asalan ngajar. Saya pernah melihat ada satu orang guru, ini setor Al-Baqarah, ini setor surah Al-Ma'arij, ini setor Al-Ma'un, ini setor ini, guru sendiri. Itu tidak bisa. Satu guru, satu murid yang setor. Itu lebih maksimal. Kadang-kadang di beberapa pondok tahfiz begitu. Karena guru yang mungkin capek ya, banyak kali yang setoran, langsung aja 5 setor. Salah, tak benar, tanda nggak tahu. Ada guru-guru seperti itu ada. Bermudah-mudahan dalam menyampaikan amanah hafalannya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Membawa Al-Quran di dalam tas ke kamar mandi itu mesti punya guru. Ya baik. Kalau masih bisa dikeluarkan maka keluarkan. Itu lebih afdal sebenarnya. Kecuali kalau HP ya. Kalau HP ini antum bawa tidak ada masalah karena dia HP. Tapi kalau Al-Quran, ya, ini kalau tidak ada mudaratnya. Kalau misalnya antum hanya bawa tas, kemudian Al-Quran bisa antum keluarkan, ini tentunya utama. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, antum masukkan ke dalam tas, antum simpan dengan rapi, masuk ke kamar mandi, tidak mengapa insya Allah. Kenapa? Karena ulama sepakat yang diharamkan itu adalah khala. Jadi tempat buang air. Jadi di masa Nabi dulu ada 2 yang namanya kamar mandi. Jadi ada tempat khusus buang air aja. Di situ kita diharamkan untuk membaca Al-Quran, mengucapkan lafaz Allah, itu tidak boleh. Jadi tempat khusus untuk buang air itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekarang sudah bersamaan kan, mandi di situ, kemudian tempat air buang airnya ada, terkadang ada pembatasnya. Nah itu kategorinya kata sebagian para ulama bukan lagi khala, bukan lagi tempat khusus buang air besar. Sehingga boleh kita untuk membawa mushaf kalau tidak memungkinkan ditinggal di luar. Jadi tapi kalau saran ana tinggalkan di luar itu lebih utama. Apa dalil para ulama, Pak? Sebagian ulama mengatakan tidak harus ditinggal di luar. Karena penghafal Quran itu membawa Quran kemana-mana katanya. Tapi ini kan beda ya, ini kan secara batin, secara hafalan. Di fisik Quran tetap harus diletakkan di luar, itu lebih utama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin terakhir nih sebelum kita sholat, Ustaz bagaimana membaca Al-Quran sambil tiduran? Nggak apa-apa. Yang penting nggak ketiduran aja gitu. Nggak apa-apa. Karena Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, baring. Tidak apa-apa. Lagi murojaah capek duduk, baring. Ngaji baring tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.